Saudara-saudari dalam Kristus, sejak kecil, sejak kita belajar ajaran agama, kita tahu ada dua perjanjian. Perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama sampai kedatangan Yesus, dan perjanjian yang baru dengan Yesus yang datang ke dunia ini. Dalam masa perjanjian yang lama, Allah beberapa kali berusaha membuat perjanjian dengan manusia, dengan umatnya. Kita baca dalam kitab suci yang lama, bagaimana berulang-ulang kali Allah berusaha untuk memperbaiki manusia. Tiap kali manusia jatuh dalam dosa, menjauhkan diri, mulai berkelahi satu sama lain, tidak mau tahu lagi tentang perintah-perintah Allah, lupakan panggilan rohani. Tiap kali Allah berusaha. Mulai dari Abraham, waktu Allah memanggil manusia untuk menjadi umatnya. Kemudian Musa, lagi Allah berusaha. Kemudian lewat beberapa nabi, mereka diutus mempertobatkan umat manusia supaya menjadi suci dan kudus. Tapi katakanlah, manusia tetap lengket dalam dosa. Dan tadi dalam bacaan pertama, bacaan dari Yeremia, waktu sudah menjadi jelas bahwa rupanya manusia tidak mampu untuk menghayati segala janji perjanjian yang dibuat Allah dengan mereka. Lewat Nabi Yeremia, Allah menyatakan, saya akan membuat perjanjian baru. Perjanjian yang kekal, yang tidak akan diubah lagi. Dan perjanjian itu, Allah berkata, akan kutulis dalam hati manusia, dalam batin manusia. Janji pengampunan, janji keselamatan. Dan waktu itu sudah menjadi jelas bahwa Allah mau mengutus penyelamat ke dunia ini, Mesias. Dan memang bacaan Injil bicara tentang hal ini. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, sesuai dengan rumus perjanjian baru. Yesus sendiri menjadi manusia, turun dari kemuliaan di surga, menjadi manusia biasa, manusia yang lemah seperti kita semua, menjadi manusia untuk menanggung segala dosa, kekurangan manusia. Yesus datang untuk menjadi korban silih. Kalau dalam perjanjian yang lama, orang Yahudi membakar, membawa persembahan bakar, mempersembahkan korban bakar untuk hapuskan dosa. Tetapi Yesus sendiri datang
menurut janji Bapa Surgawi ke dunia ini menjadi korban silih, menanggung dosa manusia, menyerahkan diri untuk bersama. Tadi Yesus memakai dalam Injil gambaran dari biji gandum. Dia bilang kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, katakanlah tidak hancur, tidak mengorbankan diri, tidak ada hasil. Tapi kalau dia jatuh ke dalam tanah, dia menghasilkan buah banyak. Bersama Yesus mau mengorbankan diri sesuai dengan rencana ilahi. Yesus menjadi korban silih demi pengampunan dosa. Saudara-saudari, Yesus mengundang semua pengikutnya, semua orang yang percaya, semua orang yang mau menerima cinta kasih Allah itu, mau menerima janji Allah yang baru, supaya mengikuti Dia. Karena itu tadi Yesus bilang dalam Injil, barang siapa mengikuti aku, dia harus berbuat sama. Kalau orang melengket pada kehidupannya, orang itu akan kehilangan nyawanya, Yesus bilang. Tetapi orang yang berani menjadi korban untuk sesama, bekerja untuk sesama dalam cinta kasih, dalam kebenaran dan keadilan, orang itu akan memelihara nyawa untuk kehidupan abadi. Kita melihat rumus perjanjian baru adalah cinta kasih Allah yang datang ke dunia ini untuk mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Dan kita yang mengikuti Yesus, kita yang percaya kepada perjanjian baru, hendaknya kita berbuat sama. Tidak heran Yesus pernah berkata, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus mengikuti aku dan memikul salib. Memikul tantangan kehidupan dengan setia, dengan benar, dengan adil, dalam cinta kasih. Kita melihat sebelum Yesus ke Yerusalem untuk menderita, wafat dan bangkit, Yesus memberi dalam Injil tadi kepada kita suatu penjelasan yang luar biasa. Bagaimana hendaknya kita mengikuti Dia. Dialah yang pergi ke Yerusalem untuk menjadi korban silih demi keselamatan kita, mengundang kita mengikuti Dia dan sendiri memikul salib dalam kehidupan kita demi keselamatan sesama. Inilah perjanjian baru. Tidak heran bahwa tadi dalam bacaan kedua gereja memilih teks dari surat kepada Ibrani, di mana dikatakan bahwa segala-galanya dunia ini sebenarnya tergantung dari cinta kasih ilahi yang datang dari dunia ini. Dan bahwa tidak ada keselamatan di dunia ini kalau tidak ada cinta kasih itu. Saudara-saudari, kita sekarang dalam masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah hampir selesai. Minggu depan kita sudah mulai merenungkan cinta kasih Allah itu. Dengan Yesus datang ke Yerusalem, Minggu Palem, sampai Dia bangkit. Dan cinta kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus ini harus menjadi program kehidupan Kristiani kita.
Marilah kita saudara-saudari, lewat bacaan-bacaan hari ini, marilah kita dikuatkan dalam iman kita. Selalu berusaha untuk dengan penuh kepercayaan pada perjanjian baru dalam Yesus, menerima cinta kasih Allah, menghayatinya dalam kehidupan, dan sendiri berusaha menjadi biji gandum yang juga jatuh ke dalam tanah dan akhirnya menghasilkan banyak buah. Buah keselamatan, keselamatan untuk kita masing-masing, tapi juga keselamatan untuk sesama. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah